Bahkan kalau perlu kita menghasilkan apologet muda gitu loh. Oh, judulnya itu aja, ayo berapologetika gitu. Iya. Itu aja ya? Atau kita Ayo buat, berapologetika. artinya kita sediakan aja lah ruang khusus bertanya. Jadi orang bisa bertanya melalui kolom chat. Kita lihatlah gitu kolom aja ya. chatnya itu. Maksudnya Nanti hari kita ini jawab semua. silakan netizen bertanya. Yang mualaf silakan. Yang mualaf kemarin kayaknya ada tuh yang masuk sini mau debat sama saya katanya. Namanya siapa Tauhid apa siapa. Pokoknya jarinya langsung satu gitu pokoknya. Biasanya Bu Yuni masuk nih, Mbak Yuni. Iya, satu jari. Cuman saya wanti-wanti jangan salah jari gitu aja ya. Nah, itu aja ya. Silakan para mualaf bertanya tentang Alkitab gitu. Ya para mualaf ini Yesus memanggilmu pulang. Kok mualaf tok? Bukan mualaf tok, bro. Semua. Yesus love you. Back to home. Apa nih? Jesus is calling you back home. Judulnya gini aja, judulnya Back home to the heaven. Domba kembali pulang. Kembali pulang ke rumah Bapak. Ke rumah Bapak. Kembalilah pulang domba biar gemuk. Aku di rumah. Domba kelaparan. Jangan kecil terus. Iklan dulu. Mainkan Airben. Domba. Oke, silakan. Like, subscribe, transfer. Tunggu share screen aku. Transfer Saveria. Kok ngomongnya? Silakan subscribe, like, komen, dan transfer. Iya, apologet itu pelayanan kita tuh ternyata butuh dana cukup besar loh. Kenapa? Pertama bukunya mahal-mahal. Apalagi kalau kita belinya hard copy, ya kan? Kalau kita belinya PDF masih mending. Kedua perlu waktu teman-teman untuk baca. Ya, perlu waktu untuk belajar, perlu waktu untuk translate. Jadi biayanya cukup gede sebenarnya pelayanan khusus. Kalau saya bilang apologetika ini memang nggak bisa kemana-mana. Ya. Ya, dimulai Bu Sofi. Bu Sofi yang ngomong. Aku yang ngetik. Oke, subscribe ini ya channelnya Pak Erben. Singkatan dari apa nih Pak Erben? Rahasia. Gak ada singkatan. Rahasia. Jangan error bener ya. Erben. Oh, error benar di mata mereka, membuat mereka error. Oke, subscribernya sudah berapa sekarang? Banyak lah. 20.000. Berapa? 20.000 ya? 40. 20.000. Lebih 20. Belum 40. nyampe 40. Oke, jangan lupa subscribe channel subscribe YouTube-nya Pak Erben tapi nontonnya di Al Hayat ya. Iya. Silakan. Habis itu siapa nih? Al Hayat. Saya yang jelaskan. Nggak usah lah. Nggak usah. Silakan subscribe. Domba Bunting. Channelnya Domba Bunting. Silakan. Bentar saya ngomong. Silakan subscribe channel di Al Hayat. Silakan nonton di Al Hayat. Tapi transferannya ke Erben. Ya, Al Hayat. Oke. Ya, Al Hayat ya. Semoga mencapai 100.000 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, channelnya lain lagi. Siapa? Uti Watimena. Channelnya Bu Uti Watimena. Apologet Kristen pertama. Perempuan satu-satunya. Di Indonesia. Like dan subscribe, kirim rekeningnya ke Domba Kecil buat untuk subscribe Bu Uti Watimena, tapi jangan lupa sumbangannya ke Al Hayat. Jangan, kita mesti support Bu Uti untuk full timer teman-teman. Ya, supaya Bu Uti full time berdebat 24 jam. Hanya istirahat 1 jam. Waduh. Satu minggu nanti. Kalau berdebat Ibu Uti cuma istirahat 1 jam, dijamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya, channelnya Bu Uti satu lagi, Penatua Uti Watimena. Subscribe ya.
subscribe. Don't forget. Ya, penatua Uti Watimena. Tuh baru udah jadi setahun penatua, baru 245 tuh. Wih, 200.000. Mantap. 245 orang. Udah ini yang kedua ini, Mbak. Oh, kirain udah Setahun, lama subscribernya. banget. Ya, ini channel cadangannya Bu Uti. Subscribe ya. Iya. subscribe ya. Ya, jaga-jaga kalau yang pertama dihapus. Aku belum subscribe Iya, nih. ini cadangan. Oke, channel siapa lagi yang mau dipromoin? Teolog kontekstual. Teolog kontekstual. Ini channelnya Pastor Bagus. Kalau teolog kontekstual ini tidak memerlukan saweria. Teolog kontekstual. Gak masalah, yang penting botaknya jangan lebar. Teolog kontekstual subscribe ya, gambarnya singa pakai bando. Pavel 88. Pavel 88 nggak usah, sudah banyak ya. Yang dari Pavel 88 tolong sawerianya dipindah ke Al Hayat. 217 ya. 1.000. Iya, kok nggak naik ya, ini 217 ya? Ayo dong, dipromoin Pavel 88 supaya jadi Pavel 99. Oke. Pak Kanuru channel. Kanuru Channel, ya dukung Pak Kanuru, ini sedang membangun apa itu? Rumah apa ya? Mas Singgah. Rumah singgah ya. Banyak ini Ya udah di-subscribe. Sudah. Ya, dari Pavel, Pak Kanuru, oke. Channel siapa lagi? Domba Bunting, jangan lupa di-subscribe Domba Bunting, tapi nonton tetap di Al Hayat. Kapan besar-besarnya domba? Ya nggak mau rugi, Sofia. Domba kecil. Ambil untung. Gak ada ambil untung, gua gak dapet AdSense. Ya, para subscriber. Gak dapet duit gua. Urban Channel. Tunggu aku mau ngomong. Para subscribernya Urban Channel di-subscribe dong, domba kecil. Ya, domba kecil ini ya, tolong di-subscribe. Kasihan soalnya mau disembelih bentar lagi. Iya. Iya, supaya cepat besar toh, biar dibeleh. Cita-citanya si Urban itu. Suara merdu kok gak ada ngomong-ngomong ya, Pak Scott dari tadi ya. Wah, Pak Scott, si suara seksi. Iya, Pak Scott. Subscribe channelnya Scott. Apa? Jangan ditambahin teng ya, Scott teng. Pak Scott ya, gini dah. Ya. Apa namanya? Kok Pak Scott? Orang Indonesia. SCOTT. Scott. Hah? Scott. Iya, Scott. Scott toh. Scott apa? Scott orang Indonesia itu. Orang Indonesia. Scott orang Indonesia. Channel. Udah. Oh. Jangan Ya. lupa Wah, naik banyak loh ini channelnya Pak Scott ya. 37.000 Para po. subscribernya juga di channelnya Domba Kecil di ini ya, di subscribe ya. Lagi, Bu. Subscribe channelnya Domba Kecil, nontonnya tetap di Scott orang Indonesia. Lu Pak Scott ngomong dong. Mana Pak Scott? Domba Kecil, suara lu tuh kalah seksi sama Scott. Tahu nggak sih lo? Lo kalau mau subscribermu naik, suara lu tuh masih seksi sedikit. Terus lo beli soundcard tuh yang, ya selamat malam saudara-saudara semuanya, gitu Domba Kecil. Oh bisa gak pakai itu bisa Bu? Untuk para. Nggak bisa, lo harus pakai mic yang khusus. Tes 1 2. Tes 1 2. Mudah ke Sabar Domba, sabar. Oh Billie Jean. Scott, promoin channelmu Scott. Yo, mana Scott tadi? Gak ngomong diam. Scott. Dia lagi live dia. Oh, Scott lagi live. Ya, Bu. WFM. Billie Jean ya? Lalu Billie Jean. Billie Lin. Billie Lin 7. Billie Lin 7. Ngomong kau, jangan diam toh. Pokoknya aku udah subscribe nih Wililin. 81. Waduh.
Oh, kamu belum subscribe juga dong, Mbak. Ketahuan dong, Mbak. Ini channelku yang satunya ini. Itu satunya. Lah. Ya udah, aku yang domba sudah. Ya. 81 dong biar kita subscribe Kasihan. Enggak ada Bililin 7. Ini tinggal diketik. Kau bisa, masa kalian nggak bisa? Bilang aja kalian malas. Bililin saya. Subscribe Bililin 7 ya. Terima kasih. Dimatiin ini satu terus. Silakan subscribe Bililin. Kasihan itu mukanya itu mau nangis itu cepat. Itu lagi memikirkan, Bang, bagaimana mereka masuk surga nanti, Bang. Berhenti hoax. Banyak kali kau cerita. Oke, siapa lagi? Kristen bukan Teflon, bukan ini tulisannya telepon bulin sih, keliru. Kalau telepon telepon. Teflon. Sudah. WAFM channel. Oh iya, WAFM. Waduh, rumah sendiri nggak tahu. Yang mana yang seribu? WAFM. Iya, itu. Subscribe. Sekarang Subrianto udah pret juga dia. Pret. Asik, Bu. Pret. Siapa lagi teman-teman yang punya channel? FIC. FIC channel. Pokoknya Kok ini? di-subscribe semua channel-channel Kristen. Tapi kalau channel-channel yang suka menghujat orang-orang tulisannya jangan ya. Itu. Yang kerjanya nyerang-nyerang FIC. debater. Jangan ya. Di-subscribe. Pak Ayo Mandoke, topik teman-teman itu sudah saya yang buka di chat mic-nya. mau topik apa? Silakan bicara Pak Mandoke. Mana Pak Mandoke? Kalau teman-teman di channelnya Al Hayat ingin bahas apa? Ngobrek gak Mana Pak disebutin. Mandoke? Ada Ada mau di ngobrek. Ngobrek. Kok? Oke. Mana ngobrek? Kayaknya kodek. Ferdinand Wardana. Itu yang di bawah, Ferdinand Wardana. Ini dah. Itu yang di bawah tadi setelah Ini. kaf. Ini. Nggak bisa yang hanya cari domba meteng. Domba meteng udah ada domba meteng. Gak ada domba kecil Bu Sofi. Jadi gak ada yang subscribe punya aku nanti. Gak ada domba meteng. Tuh punya Bunting. Abram juga tuh belum. Apa? Pak Bram Manaha. Pak Bram. Channelmu apa, Det? Kaf, jangan lupa kaf. Aku di itu, Mbak. Aku di WFM Apologet. Aku. Ini Pak Bram dulu. Ya sudahlah sama ya. Bram Manaha namanya. Bukan, Bram Manaha. Bram Manaha. Channelnya Bu Dewi harus punya channel YouTube, Bu Dewi. Iya, channel Apologet Bu. Bram Manaha. Ya, bikinlah, Bu. Bram Manaha. Manaha. Bram Manaha. Iya, Manaha. Biasa. Manaha. Coba klik. Oh, ini Bram. Itu. Udah 500. Iya. Sedikit. Oke. Ini lagi live. Kristen tuh Iya. bukan Teflon. Telepon. Telepon ini. Halo Bu. Lagi Telepon. Tadi Pak Mandoke mau bicara, Pak Mandoke. Domba kaf. Sudah, Kaf channel. Oh, Kaf channel. CAF. Kaf toh? Iya. Tuh, sudah tadi Pak Kaf. Mandoke. Kaf channel. Hah? Tadi Pak Mandoke Kaf ngomong channel. CAF, CAF. Christian Sudah. Apologet Family. CAF. Udah ini. Gambarnya channel. sangat mudah di. Oh, sudah 600 kemarin 500 berapa? Naik terus. Ya. Kristen Silakan, itu Pak. bukan telepon. Ya, boleh Bu. Teflon dari telepon. CAF channel. Tolong di Ya, subscribe. silakan teman-teman. Ini ada Pak Mandoke tadi mau bicara. Silakan. Ya, Pak ya, Mandoke. silakan.
Belum. Punyanya si Anu tadi siapa? Si Dave. Nggak ada dia WAFM sama. Sama. Ya sudah selesai ya? Ya, selesai. Oke. Monggo, Pak. Lanjut. Kalau aku itu domba, kalau aku Bu Heni ada channel ya? Bu Heni. channel. Kalau aku Bu Heni ada tuh. Apa Bu Heni? Saya Banyak nggak ada ngomong, channel. Chris. Saya nggak ada channel. Channelnya Bu Heni kuliner. Makan-makan. Apa, Dave? Bu Sofia tahu aja. Apa, Dave? Kalau aku numpang ke channel teman-teman, numpang doang aku. Oh, Ada channel. ya bikin aja channel. Oke. Nanti gini dong, Pe. Kenapa? Kamu bikin channel, nanti gabung ke siapa, dimasukin juga sama-sama live. Kan teman-teman, kan judulnya kan Kristen bukan Teflon. Kenapa? Teflon. Iya, kenapa? Kenapa Kristen bukan Teflon? Silakan. Karena Kristen tidak anti panas. Jadi kita tidak mau masuk neraka. Oke. Bu Sobi bilang karena Kristen bukan anti panas. Yang lain? Itu berarti ayatnya nanti antara Yohanes 3 ayat 16 dibanding surah Maryam ayat 71 gitu ya. Tapi di dalam Quran pun dikatakan neraka itu juga kekal, Bu. Ya sudah berarti. Ibu Sofi. Mengimani surah Maryam 71. Selesai udah. Oke, di sini Ibu Sofi, di dalam sini tapi aku nggak bisa sebut namanya. Dia seorang Muslim. Dia ingin bertanya, apa perbedaan Tuhan Kristen dengan Tuhan Muslim? Kebetulan dia ini sering gabung dengan kita, dia beragama Muslim. Dia ingin juga belajar banyak soal ini. Mungkin ada yang bisa direspon ya. Perbedaan apa? Perbedaan Tuhan kita dengan Tuhan tetangga. Oh, RT 3 sama RT 6. Ya, silakan. Ya, karena dia di sini dia duduk bersama keluarganya, tapi dia pakai headset. Jadi cuma dia dengar aja, dia monitor terus, dia mendengar. Itu pertanyaannya dia. Dia ada di sini, tapi dia nggak boleh bersuara. Karena posisinya dia seorang tetangga kita, posisinya gitu, Bu. Tapi dia ingin mengetahui jawaban itu. Apa perbedaan Tuhan kita yang paling menonjol dengan Tuhannya dia. Itu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang mau jawab? Sebelum saya jawab. Monggo Bu Sofia duluan. Nanti saya nambahi kalau masih tambah. Oke. Sebenarnya bukan hanya perbedaan RT 3 sama RT 6. Tetapi perbedaan Kristen, Tuhannya Alkitab, dengan Tuhan-Tuhan agama lainnya. Apa perbedaan Kristen dengan agama lainnya? Yang pertama, agama-agama di dunia, ini Allahnya merupakan hasil perenungan di bawah pohon kurma. Jadi Tuhan di dunia ini cuma ada dua. Yang pertama Tuhan yang menciptakan manusia, yang kita sebut Tuhan yang sejati. Dan yang kedua Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Ciri-ciri Tuhan yang diciptakan oleh manusia, ini yang di dalam Alkitab disebut ilah bangsa-bangsa lain yang Tuhan di dalam Alkitab menyebut the foreign god atau ilah asing yang adalah berhala. Kita menyebutnya roh-roh teritorial. Ya. Jadi bangsa-bangsa itu punya Allahnya masing-masing yang diciptakan melalui pikiran perenungannya. Ketika mereka memikirkan, oh nggak mungkin kita ini manusia nggak mungkin accident. Pasti ada satu makhluk yang lebih tinggi atau ada satu kekuatan yang lebih tinggi yang menciptakan kita. Nggak mungkin alam semesta ini terjadi begitu saja. Pasti ada yang ngatur. Dan kekuatan yang lebih tinggi ini mereka tahu ada Tuhan. Cuman yang mana mereka nggak kenal. Sehingga mereka menciptakan ilahnya masing-masing. Oh kalau ada Tuhan, berarti mungkin dia ini adalah seorang dewa petir. Namanya Zeus. Kalau ada Tuhan ini mungkin adalah dewa Baal. Yang tinggalnya di gunung Baal Zephon. Kalau ada Tuhan ini mungkin namanya Dewa Ra. Itu orang Mesir. Ya, macam-macam. Mereka menciptakan ilahnya, menamai ilahnya sendiri-sendiri.
Ya, jadi orang Mesir percaya yang menciptakan alam semesta ini dewa Ptah namanya, atau dewa apa ya, Antum ya kalau saya nggak salah. Kemudian ada yang mengatakan, oh alam semesta ini diciptakan oleh dewa Brahma misalnya, ya, atau macam-macam. Ya, ada yang mengatakan ini dewa Baal yang menciptakan alam semesta. Mereka punya ilahnya masing-masing karena ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tetapi Allah di dalam Alkitab bisa dibukain ayat enggak? Ini berapa kali saya ngomong tapi kita ulangi terus. Ada yang bisa share Bible? Pak Billy? Ya, silakan Bu. Bisa share Bible enggak? Buka Ulangan 4 dong. Hah? Buka Ulangan 4. Oke, terima kasih Domba. Ya. Allah yang sejati yang menciptakan manusia itu adalah Allah yang menyatakan dirinya. Jadi Allah itu di dalam Kristen itu memperkenalkan dirinya karena kita tidak bisa naik. Allah di dalam Alkitab itu bernama, sebutannya gelarnya itu salah satunya adalah El-Olam. El-Olam itu adalah dia yang kekal atau dia yang tersembunyi. Anda bayangkan kalau Allah itu sembunyi terus nyarinya di mana? Ulangan 4. Ulangan 4 kita mulai ayat 32 sampai 40. Ini bedanya. Makanya Alkitab itu adalah Allah yang turun mencari manusia. Kalau Allah itu tidak mewahyukan siapa dirinya, kita tidak kenal loh siapa Allah itu. Kita akan mengikuti Tuhan yang diciptakan oleh akal pikiran kita. Dulu saya berpikir sebelum saya lahir baru, Tuhan itu ada apa enggak? Saya nggak ngerti kok. Saya pikir Tuhan di semua agama ini sama aja gitu. Tetapi ini tantangan Allah di dalam Alkitab nih. Bukan membuat surah serupa ini ya, atau buatlah ayat serupa kitab Ulangan, enggak begitu. Tantangan Allah di dalam Alkitab kepada ilah-ilah berhala dikatakan begini nih, Ulangan 4 ayat 32, kita baca sampai ayat 40 kayaknya ya. Dikatakan gini, Musa menulis nih, ini kitab Taurat. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allahnya yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Turun. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Yahweh Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Turun. Engkau diberinya melihat untuk kamu tahu bahwa Yahweh Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit, Dia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau di bumi. Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya ketutupan. Kau dengar dari tengah-tengah api. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir, turun, dengan kekuatannya yang besar untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakanya, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya keadaanmu dan keadaan anak-anakmu turun dong, nggak kelihatan. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi Allahnya Israel itu beda. Dewa Baal, dewa monyet, dewa tikus, dewa apa lagi tuh? Cepatkai gitu ya. Dewa itu tidak pernah memperdengarkan suara dari langit, tidak pernah datang dengan tanda-tanda dan mujizat. Suaranya aja tidak pernah didengar,
Allah yang tidak pernah memperdengarkan suaranya, itu eksistensinya dipertanyakan. Betul nggak teman-teman? Makanya saya selalu bertanya kepada muslim, coba kamu tuh tunjukin salah satu alasan saja untuk saya bisa percaya pada Allahmu kalau Allah itu eksis. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sekinahnya, kemuliaannya, menyatakan glorinya, menyatakan dirinya di Ka'bah, di rumah Baitullah ini. Kamu menyebut Ka'bah di Baitullah, rumahnya Allah. Kalau Allah nggak ada di situ, ya ngapain itu loh? Karena Allahnya Israel itu menyatakan dirinya sehingga bangsa Israel takut, betul nggak? Makanya ketika bangsa Kanaan mendengar, baru dengar orang Israel mau masuk aja, itu mereka sudah ketakutan bangsa Kanaan. Ya, karena nama Allahnya Israel, karena Allahnya Israel itu datang dengan tanda-tanda dan mujizat, pembuat keajaiban namanya. Nah, kapan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nabinya Islam aja dengar suaranya nggak pernah. Lihat kagak pernah. Ketemunya Jibril. Taunya ini Jibril juga baru 12 tahun kemudian di surah Al-Baqarah 85. 85 apa 87 ya? 87. Taunya baru 12 tahun kemudian kalau ini makhluk namanya Jibril. Nggak pernah ketemu Allah, tidak pernah mendengar, Allah tidak pernah menyatakan diri di rumahnya Baitullah di Ka'bah. Lah terus bagaimana kita bisa tahu dia eksis gitu loh? Apa bedanya dia dengan dewa-dewa bangsa lainnya yang tidak pernah kita dengar suaranya? Ketika saya bertobat, saya sudah pernah kesaksian, saya heran karena Tuhan itu bisa bicara. Tuhan bicara sama saya. Jadi dia tuh hidup. Kalau Anda percaya dia Al-Hayu ya apa ya, nama Allah apa? Al-Hayu Al-Qayyum katanya ya. Dia yang hidup. Kalau dia hidup, kenapa dia nggak bisa bicara di dalam Islam? Kenapa Anda mengatakan tidak seorang nabi pun pernah mendengar suaranya? Padahal di dalam Alkitab Allah berulang kali menyatakan dirinya kepada para nabi. Itu namanya pewahyuan. Ya, karena saya tanya sama orang Islam, apa sih artinya wahyu itu artinya apa? Wahyu itu loh, yang kamu katakan nabimu mendapat wahyu itu artinya apa wahyu? Gak bisa jawab mereka. Wahyu itu gampang. Wahyu itu artinya penyingkapan. Penyingkapan. So God reveals himself. Tuhan itu menyatakan diri, Tuhan membuka ini loh gue. Karena nggak ada, kita manusia nggak bisa naik ke dimensinya Allah, terlalu tinggi. Tuhan mengatakan terlalu tinggi pemikiranku dari pemikiranmu. Terlalu jauh jalan-jalanku dari jalanmu. Kalau dia nggak turun, kamu nggak bakal tahu jalan naik ke surga. Yesus mengatakan tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga kecuali dia sang anak manusia yang turun. Ngasih tahu kamu jalannya. Maka Yesus berkata, hanya aku yang turun dari surga. Aku turun dari surga untuk buka jalan bagi kamu. Supaya kamu tahu bahwa tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab kita. Allah itu terus-menerus datang, turun. Yesus mengatakan, aku datang dari surga. Aku turun ke dalam dunia. Yesus itu mengatakan begitu. Jadi Yesus itu asal-usulnya bukan dari dunia. Yesus mengatakan, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Kamu dari bawah, aku dari atas, kata Yesus. Ya. Nah, tanpa sang firman ini nusul untuk menunjukkan jalan bagi kita, dan dia membukakan jalan bagi kita, maka pintu keselamatan itu tertutup. Tidak seorang pun bisa selamat sesuai Maryam 71 tadi loh. Masuk neraka. Nah, karena saya menyadari saya juga bukan teflon, saya tidak anti panas. Saya tidak mau masuk neraka gitu loh. Karena neraka di Al-Baqarah 80 itu kekal. Kamu masuk neraka tidak bisa keluar gitu loh. Nah, yang saya pertanyakan, saya heran ya, kalau orang itu berbuat jahat di bumi ini di dunia, itu kan dihukum maksimal seumur hidup, betul nggak teman-teman? Betul. Nah, kalau ini tidak sholat 1 hari, dihukum 80.000 tahun. Lah padahal kita hidup di dunia ini loh cuma maksimal 70 tahun. Lah kok hukumannya kok bisa lebih panjang daripada masa hidupnya ini, aku ya bingung tuh ya. Nggak sholat 1 hari, di neraka 80.000 tahun. Kaliin aja itu berapa kali Anda melewatkan sholat. Gak jumpa bidadari dong, Bu. Kasihan banget. Ya. Nah, ini Anda perlu pikirkan. Nah, karena itu, ini terakhir 1 menit.
Hanya orang Kristen melalui Sang Firman, melalui Yesus, dan melalui Roh Kudusnya yang dicurahkan bagi kita, yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hanya orang Kristen yang punya relasi pribadi, bisa ngomong-ngomong sama Tuhannya, bisa dengar suara Tuhan, itu cuma orang Kristen. Di luar Kristen, Anda tertutup jalannya. Anda tidak bisa kenal Tuhan tanpa Roh Kudus, tanpa Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini yang dihilangkan dari Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus dipart dan tidak bisa lagi dengan bebas bicara dengan Tuhan. Ini yang dipulihkan Yesus. Roh Kudus diberikan, dicurahkan pada kita supaya kita bisa terjadi lagi komunikasi dengan Allah. Ya, di luar Kristen Anda tidak bisa komunikasi sama Tuhan. Hanya Yesus, hanya melalui Roh Kudusnya kita bisa mengenal siapa itu Allah kita. Karena itu Muslim, sesuai dengan perkataan Yesus, ya, Yesus mengatakan di Yohanes 4, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Anak manusia, Yesus itu harus turun, Sang Firman itu turun untuk memperkenalkan Bapa kepada kita. Tanpa dia datang kepada kita, tanpa dia mewahyukan dirinya, menyingkapkan dirinya siapa dia, kita tidak bisa kenal Tuhan. Jadi di dalam Alkitab itu Tuhan menyingkapkan siapa dirinya, bukan menyingkapkan betisnya seperti dalam Quran ya. Tuhan tidak menyingkapkan betisnya di dalam Alkitab kita. Yang dia singkapkan itu siapa dia. Ketika dia mewahyukan dirinya, dia mengatakan ada firman, ada Bapa, ada Roh. Di dalam perjanjian lama orang Yahudi itu mengenal Allah yang tidak kelihatan yang di surga. Mereka menyebutnya Av. Mereka menyebutnya Bapa. Dan ada Allah yang kelihatan, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi yang disebut dengan Sang Firman. Di dalam perjanjian baru kita menyebut Bapa dan Sang Anak. Karena Firman itu sudah keluar dari Bapa, turun menjadi manusia. Di dalam Quran, surah Al-Hadid ayat 3, dikatakan Allah adalah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin. Allah yang batin, yang roh, yang tidak kelihatan ini disebut Bapa. Di dalam Alkitab kita. Allah yang zohir, yang visible atau yang nampak atau yang kelihatan. Allah yang kelihatan. Ini di dalam Alkitab kita, di perjanjian lama disebut Sang Firman, di perjanjian baru disebut Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Ya, jadi Allah itu ada yang zohir, ada yang batin. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah Yesus, Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah the visible image of the invisible God. Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Yesus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Oke, sampai di sini silahkan Anda yang mau menambahi. Aku mau nambahin. Ya, si Julius bilang, Ibu Uti kapan dapat hidayah? Ya, lalu Aristo bilang, ayo Ibu Uti, ayo Ibu Uti, ikuti jejakku katanya, biar dapat hidayah Ibu Uti. Aku bilang aja, apa hidayahnya, apa manfaatnya? Ya, justru kalau aku masuk ke sana, aku mundur 1000 langkah. Yang pertama, ya keselamatan untuk orang Kristen itu sudah ada kepastian ya, tidak ada keraguan lagi untuk keselamatan. Ketika saya menerima hidayah, saya jadi bertanya-tanya masuk surga atau enggak, ya kan? Keselamatan di Kristen itu pasti, tetapi ketika saya mendapat hidayah, jadi mualaf, saya akhirnya harus mendatangi neraka, gitu kan? Waktu saya Kristen ya, saya bicara tentang kasih ya, saya belajar mengampuni musuh. Tetapi ketika di Islam, saya harus mengkafir, gitu kan? Saya bilang gitu. Saya harus mengkafirkan orang, gitu kan? Sebelum saya mendapat hidayah atau sebelumnya waktu saya di Kristen ya kan, saya hidup ya bersama dengan suami. Ya, saya tidak ada keraguan ya suami saya akan menikah lagi. Tetapi ketika saya mendapat hidayah, suami saya boleh digilir berapa orang gitu. Ya kan? Lalu ketika saya mati juga, saya harus menangis lihat suami saya terus-menerus yang gilir orang lain. Kapan waktunya buat saya gitu. Lalu ketika saya waktu masih Kristen gitu kan, apalagi saya malam-malam saya tidur nyenyak ya, tidur malam bangun pagi ya, tetapi ketika saya dapat hidayah saya harus bolak-balik sembah sujud. Ya, jadi banyak sekali kemunduran saya sebagai orang yang mendapat hidayah gitu. Saya bilang sama Julius ya, sekarang waktu kamu masih Kristen,
Waktu kamu masih Kristen, kamu belajar mengasihi. Sekarang kamu nggak lebih dari seorang pembunuh. Aku bilang gitu ya. Karena apa? Kan dia bilang katanya dia mau jadi pembunuh bayaran untuk Saifuddin gitu kan. Dia mau nyewa pembunuh bayaran. Iya kan? Jadi sebetulnya ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus, saat itulah kita kehilangan segalanya. Saat itulah kehancuran kita, dan saat itulah kita kehilangan keselamatan yang sebetulnya paling dicari oleh seluruh isi dunia ini. Nggak ada satupun yang paling berharga dari kehidupan kekal yang sudah dijaminkan untuk kita. Kita sudah membuang mutiara yang begitu indah, yang begitu luar biasa berharga, hanya untuk pergi mengikuti, ya, berbondong-bondong pergi ke sana untuk mengikuti orang yang mengajarkan kamu harus mendatangi neraka gitu. Ya teman-teman ya, kehidupan di dalam Kristen itu sangat luar biasa, sangat-sangat dahsyat, luar biasa ya. Kepastian keselamatan, ya, kepastian perlindungan, kepastian kasih sayang, dan kepastian semuanya. Ya, jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan ya di dalam mengikuti Yesus. Karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan yang kita kenal. Ketika kita mengenal orang yang kita tahu ya, kita akrab dengan dia, tidak ada keraguan bahwa bukanlah dia gitu kan. Tapi ketika kita menyembah Allah yang tidak kita kenal gitu kan, sangat-sangat riskan sekali. Ya, adalah sangat bodoh ketika orang mengatakan, ya nanti kalau kamu mati baru kamu tahu ya, baru kita bisa buktikan apakah kita ke sorga atau tidak. Saya bilang, oh maaf ya, orang Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen yang nggak perlu nunggu mati dulu baru konyol, lalu tiba-tiba pas mati tahu-tahu udah harus ke neraka dan tidak ada waktu lagi untuk kembali. Tetapi sekaranglah waktunya ya, ketika kita hidup kita dapat kepastian, ketika kita hidup kita sudah mengenal kita akan pergi kemana, kita tahu kita akan kemana. Itulah enaknya jadi orang Kristen, walaupun dikafir-kafirkan, wah luar biasa. Kafirnya orang Kristen sangat-sangat dahsyat gitu kan, luar biasa. Ya itu teman-teman ya, ikut Yesus di atas segalanya. One way Jesus. Ya, no other way, ya kan? Itu dia. Terima kasih. Oke, kalau saya menambahkan. Oh, boleh. Iya. Secara ringkas saja, karena yang ditanyakan apa sih bedanya Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya umat Kristen. Jadi saya fokus kepada siapa Tuhan di Alkitab dan siapa Tuhan di Al-Quran. Gitu ya Mbak, atau Mas, atau Pak yang bertanya. Gini, Tuhan di Alkitab itu adalah satu Tuhan yang memandang manusia sebagai anak-anaknya sendiri. Jadi manusia itu diciptakan dengan penuh cinta, sehingga dia memandang kami itu seperti anak-anaknya, seperti Bapa kepada anak-anaknya, sehingga dia tidak tega kalau melihat kita binasa di neraka, walaupun itu karena dosa-dosa kita sendiri. Seorang Bapa itu tidak mungkin membuang anaknya. Ya, jadi tidak ada Tuhan menciptakan neraka itu untuk mencemplungkan manusia, itu tidak ada. Tapi konsekuensi dari dosa manusia memang ke neraka. Cuman Tuhan di Alkitab itu Tuhan yang memandang kami sebagai anak-anak. Dia mengutus Yesus, mengutus firman-Nya sendiri, supaya kita selamat, supaya manusia berdosa yang sudah bertobat dan ingin kembali kepadanya, itu punya harapan untuk selamat. Nah, sedangkan Tuhannya umat Islam itu tertulis di Al-Quran, jadi bukan saya bikin-bikin ya, bukan, tapi tertulis di Al-Quran di surah Maryam ayat 1, dia menetapkan tidak seorang pun kecuali mendatangi neraka. Jadi semua orang itu masuk neraka dulu, baru nanti diselamatkan. Tapi kalau saya tanya, karena ini juga masuk di diskusi saya ya dengan para muslim, kalau saya tanya berapa lama sebelum diselamatkan di neraka ini, itu tidak ada yang menjawab. Bahkan ada hadis yang mengisahkan ada orang yang menangis setiap malam karena ada berita bahwa dia ditetapkan masuk neraka tapi tidak tahu berapa lama, tidak tahu kapan mau dibebaskan dari neraka. Nah, sehingga kita kan sebagai warga negara Indonesia kan berhak memilih ya, berhak memilih. Agama itu cocok-cocokan. Kalau Anda cocok dengan Tuhan yang seperti itu, yang menetapkan Anda harus masuk neraka dulu, monggo ikut Islam, ikut ajarannya Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda lebih percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta yang menciptakan Anda, itu pasti Tuhan yang mengasihi Anda,
sehingga tidak ingin Anda celaka, tidak ingin Anda binasa, sehingga dia memberikan jalan untuk supaya Anda selamat, ya berarti Anda ikut ajarannya Yesus. Hanya Yesus soalnya yang bisa seperti itu. Ya. Kedua, Tuhan di Alkitab itu punya firman dan roh sendiri. Jadi para nabi yang di Alkitab, para nabi itu, Tuhan di Alkitab itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa disentuh. Tetapi dia punya firman yang bisa bermanifest secara fisik, sehingga yang disebut nabi, yang namanya nabi di Alkitab, itu Tuhan, itu yang bisa berinteraksi langsung, yang didatangi langsung oleh firman-Nya Tuhan, berbicara. Jadi tidak melalui orang ketiga, pihak ketiga. Demikian juga rohnya yang berkuasa memberikan kehidupan, itu rohnya sendiri. Sedangkan Tuhannya umat Islam, berdasarkan yang tertulis ya, yang berdasarkan tertulis, kepada nabi terbesarnya, yang katanya nabi terbesar, nabi terakhir, kekasihnya, disebut kekasihnya. Dia tidak pernah bicara sendiri. Dia mengutus orang ketiga, Jibril, untuk berbicara kepada nabinya. Sehingga yang disebut nabi dengan Maryam itu sama-sama menerimanya dari Jibril. Berbeda dengan nabi di Alkitab. Itu sebabnya mungkin orang Yahudi di Arab dulu tidak bisa menerima kenabian Muhammad, karena Muhammad tidak didatangi daftar Yahweh ini sendiri. Dan dia tidak tahu siapa nama Tuhan. Ya, jadi orang Yahudi tidak bisa menerima kenabian Muhammad. Jadi Muhammad ini mengajarkan Tuhan yang berbeda memang. Makanya dia menerima wahyunya juga berbeda. Nah, yang disebut roh kami di Tuhannya umat Islam itu kan juga bukan roh. Sehingga dia tidak menghadir. Tidak menghadir karena ada di tempat saja, di arsi atau di mana, tapi tidak bisa hadir seperti Tuhan di Alkitab yang menyertai kita setiap saat. Karena di Al-Quran tertulis yang disebut roh kami, itu di surah Maryam ayat 17 ya, yang disebut roh kami berdasarkan tafsirnya Kemenak RI, tafsirnya Al-Jalalain, tafsirnya Ibnu Abbas, itu adalah roh makhluk bernama Jibril. Jadi Tuhannya umat Islam satu, yaitu Allah. Tapi Allah ini tidak punya firman yang hidup, firmannya hanya berupa kalimat, tidak bisa sampai ke bumi kalau tidak dibawa makhluk lain bernama Jibril. Juga tidak punya roh. Jadi kalau tidak punya roh, logikanya bagi kami ya tidak hidup. Itu sebabnya tidak bisa firmannya sampai ke bumi saja, tidak bisa, harus ada oknum lain. Tapi Tuhan di Alkitab itu punya firman yang hidup dan roh yang hidup. Itu bedanya, Mbak. Jadi dari namanya beda, surganya beda. Surganya Tuhan di Alkitab itu tidak ada kawin-mawin. Tapi surganya Tuhannya umat Islam itu menjanjikan Muslim, pria Muslim itu dikawinkan dengan bidadari. Sehingga wanita Muslim itu di bumi bisa dipoligami dengan sesama wanita, tapi nanti di surga, kalau dia masuk surga pun akan dipoligami dengan 72 bidadari. Jadi harus siap mental dari mulai sekarang. Tapi surganya Tuhan di Alkitab tidak ada, kawin-mawin tidak ada. Itu dari saya bedanya Tuhan di Alkitab dan Tuhannya yang disembah orang Kristen dan Tuhan yang disembah umat Islam. Jadi hak kita untuk memilih dan dilindungi oleh negara. Tapi kalau saya tidak tahan, saya kena lilin sedikit atau kena kebakar korek api sedikit aja saya sudah menderita itu. Jadi mana tahan saya kalau dimasukkan ke neraka dulu, apalagi nggak jelas sampai berapa lama. Gitu. Nah, tapi kalau Anda bisa sanggup, monggo. Gitu. Terima kasih. Itu dari saya, terima kasih. Oke, silakan yang lain teman-teman. Selamat datang di perbedaan, jadi jangan disama-samakan. Ya. Yang pertama, Allah kita memiliki firman, memiliki roh. Itu membuktikan bahwa dia hidup, dia cerdas,
Di situ ya. Allah kita berbicara langsung kepada para nabi, di kalian itu tidak pernah. Itu ya. Surga yang diajarkan, yang dijanjikan Allah kita, surga tidak ada pesta-pesta. Seperti ada bidadari. Tapi surga kita adalah kemuliaan Allah, hadirat Allah. Dan manusia di surga itu seperti malaikat. Bukan manusia di surga penuh dengan daging dan kedagingan. Ya, di kita juga neraka itu adalah tempat untuk iblis, bukan untuk celup-celup. Dan manusia masuk neraka karena ikut iblis. Jadi ke neraka itu bukan uji coba, tapi ke neraka itu hukuman selama-lamanya. Yang berikut, di dalam iman Kristen, pusat daripada penyataan diri Allah kepada dunia ada di dalam Yesus, Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai 4. Dan Yesuslah puncak dari segala kehendak Allah. Makanya Yesus mengatakan dialah satu-satunya jalan keselamatan. Artinya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan itu dikatakan Yohanes 14 ayat 6 dan juga Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi karena Yesus datang dari surga sudah kembali ke surga. Itu tidak ada di dalam ajaran kalian. Maka udah pasti tidak mungkin Allah yang sama diberitakan dengan berita yang berbeda esensinya. Oleh karena itu, saya akhiri dengan satu kata. Selamat datang di kebenaran. Jangan ragu kepada Yesus. Jangan ragu kepada ajaran Alkitab. Kalau ada keraguan, silakan masuk room. Kita akan bimbing Anda. Kita akan menjelaskan bahwa Yesuslah keselamatan yang pasti. Amin. Amin. Halo? 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 Halo, ya saya masih di sini. Ya, mungkin ada tanggapan lain lagi dari teman-teman di sini. Silakan ditambahkan. Bikinlah tanggapanmu. Nanti aku bikin, aku masih ada dulu. Gimana, Dumbo? Dumbo? Aku ada perlu. Lanjutlah. Yang lain mana ini? Kok diam semua? Ya, silakan yang lain mau ada yang mau tambahkan. Mungkin. Kalau aku nambah gini, kalau aku tambah itu ya. Silakan. Domba kecil masih menunggu ustadz atau kiai yang mampu memualafkan domba kecil yang tinggal 25 langkah lagi masuk Islam. Silakan datang ke sini bertausiah, tapi domba kecil tanya. Jangan hanya bertausiah. Benarkah tausiah Anda atau hanya bertakiyah? Oh, maksudnya mau diuji lagi ya, Domba? Iya. Masih mau diuji. Begitu. Boleh diuji dulu. Ustadz Munir di diskon 60%, nggak bisa tambah habis. Jadi tambah 100% Kristennya. Sekarang dipur lagi, apalagi undangan untuk Ustadz besar kita, Ustadz Abdul Somad yang klaim-klaim tentang kekristenan. Silakan. Mungkin domba kecil dan teman-teman sini banyak yang mau bikin mualaf. Tausiah di sini, tapi jangan lupa kasih sisip pertanyaan. Gue ragu Pak Ustadz hafal Quran. Karena apa? Domba kecil dari dulu belum pernah bertemu orang yang hafiz Quran. Cuma klaim yang dengerin. Selama berdiskusi, berdebat, tidak ada yang bertemu. Di ayat berapa itu? Tuhan, di ayat berapa katanya hafal? Ustadz tanya ayat. Aduh. Jadi maksud Domba hanya iklan belaka ya, Domba? Bukan iklan, itu tantangan. Jangan koar-koar sama anak kecil yang SD. Anak SD yang di Papua mualaf. Nggak tahu apa-apa itu. Dibohongin. Aduh.
Kenapa berani aku bohongin? Ngomong lu ke sini kita buktiin. Bukankah agama kalian agama logika? Yuk kita berlogika ria. Jangan lupa kopi susu dan keripik. Ya. Saya di kolom chat saya bertanya, ada yang bilang tentang surga Islam. Saya tanya, apakah di surga mau ada game online? Gak berani jawab dia. Hanya ada kawan saya, Ustadz, yang berani berkata, oh, ada. Jadi bentar lagi saya akan bikin video tentang surga Islam. Ini juga ya, Pak Dom. Kisah di dalam kitab kita dengan kisah di dalam kitab mereka itu berbeda, bahkan bertempur. Semua. Iya, jadi baru kehidupan para nabi yang dikisahkan mereka dengan di kitab kita berbeda. Iya, di situ semua baru kisahnya berbeda. Ajaran tentang perkawinan berbeda. Beda. Konsep Perbudakan tentang keluarga beda. Perbudakan nggak dikenal di mereka bisa. Jadi itu sudah membuktikan bahwa Allah kita itu berbeda. Itu. Semua. Baru karena ajaran mereka, para nabi itu lah, ajarannya cuma satu lah. Syahadat. Aku rasulnya. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanyain, hal itu sudah menegaskan bahwa memang berbeda ya, tidak ada hubungan. Iya, jadi gak ada hubungan lah, udah berbeda. Tidak mungkin Allah yang sama menceritakan satu topik dengan perbedaan yang bagaikan timur dan barat, bagaikan dasar laut dengan langit. Iya. Jika itu memang benar Tuhan, gua langsung pindah Tuhan, bro. Jika ada Tuhan menceritakan suatu kisah yang berbeda, terus dia datang ke aku, memang semua yang kuceritakan benar, cerita di AB, pindah aku, nggak kenal gua, aku pindah cari tempat lain lah. Gitu. Pada pusing ya Pak ya. Iya, lu Tuhan ngajak gua berantem sama itu. Jadi gini ya teman-teman ini juga ya, proses penciptaan juga berbeda loh di mereka dengan di kita. Berbeda. Akhir zaman juga berbeda di mereka dengan di kita. Ya. Baru posisi Yesus juga di mereka dengan Isa di kita, di mereka di Isa di mereka Yesus kita beda. Contoh Yesus bagi kita hakim yang adil, menentukan orang masuk surga masuk neraka, sama seperti memisahkan kambing dengan domba. Bagi mereka datang memarahkan salib, membunuh babi. Untuk apa itu babi dibunuh? Suruh orang Batak sama orang Manado. Baru ditanya, babi yang mana mau dibunuh? Babi yang di Tanah Batak kah? Babi yang di Papua kah? Babi yang di NTT kah? Di Bali kah? Capek kali lah dia datang hanya untuk membunuh babi. Patahkan salib yang mana ini? Yang di gereja mana kalau dipatahkan salib? Ya urusan mereka lah itu. Tapi bagi kita, Yesus dalam Alkitab itu, yang adalah firman Allah itu, sangat berbeda dengan Isa yang ada di dalam mereka. Jadi biarkanlah mereka beriman seperti itu, dan iman kita sudah terbukti secara historis, secara realita. Baru juga perbedaan-perbedaan lain di dalam kitab kita, ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah kerjakan melalui para nabi, para rasul. Hal itu tidak temukan di dalam mereka. Apalagi yang terakhir. Itu tidak kita temukan. Ajaran etika dan moral juga berbeda kok. Jadi kalau ada orang menyamakan, menurut saya itu orang yang Buddha. Tetapi bukan berarti karena berbeda secara semangat kebangsaan ya kita bersatu bangsa. Tapi bukan satu iman. Bukan berarti kita jadi bertempur. Kita harus membuktikan bahwa kita berbeda. Tetapi kita harus juga menyatakan bahwa kita bukan bermusuhan secara kebangsaan. Jadi aku sih pandanganku gitu, Bra. Jadi aku tambahan sedikit ya. Teman-teman yang mengaku bertuhan. Yang nggak bertuhan ya, sorry bro. Ini yang bertuhan aja ya. Bukan kalau nggak bertuhan repot ngomongnya gitu. Jadi orang yang mengaku mempunyai Tuhan, ingat kata domba kecil. Tuhan kita berbeda. Tegas ini bro. Kenapa domba katakan Tuhan kita berbeda? Karena domba kecil percaya Tuhan itu memilih satu sumber
sumbernya adalah tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Abraham, yaitu tanah Kanaan, yaitu Israel. Ya, keselamatan ada dalam orang Yahudi. Ya. Jadi, jika ada Tuhan mempunyai banyak sumber, terus umatnya bertengkar, jangan salahkan umatnya. Karena Tuhan sendiri bikin banyak sumber. Dan akan sumber-sumber itu akan mengklaim dirinya benar, ajarannya benar. Nah, kalau begitu kan sudah kacau. Baru ini Padahal, lagi Pak Dom. Ya, lanjut. Kalau memang Allah kita menurut klaim mereka sama, mengapa kitab Yahudi, kitab Kristen kok nggak berani mereka satukan? Kalau kita mengatakan bahwa Allah kita dengan Yahudi sama, kitab Yahudi kita terima bulat-bulat. Jelas kan kita terima. Jadi itu sudah menunjukkan ada satu perbedaan yang sangat mencolok yang harus disadari oleh semua orang. Ada yang muslim masuk katanya. Yo. Ada yang muslim masuk. Mana? Lanjut. Oke, silakan, ada tadi mau ngomong ini. Shalom. Silakan Shalom. Saya kasih informasi, unmute-nya sudah saya buka itu. Siapa mau bicara silakan. Aku belum selesai tadi. Ya, lanjut. Ya, angkat tanganlah dulu. Lanjut. Enggak, udah dibuka. Lanjut. Ayo. Siapa yang mau ngomong? Shalom. Shalom, bukalah. Kadrun. Halo, bisa kedengaran? Iya, ngomonglah. Ya, terima kasih. Ini agak panjang tapi saya persingkat. Dan saya sering berapologet itu di chat. Jarang saya masuk di room live chat. Kebanyakan di chat. Dan saya perhatikan banyak sekali, baik dari kalangan kita sendiri, itu tidak mengerti dengan benar tentang konsep siapa sih Allahnya kita orang Kristen. Jadi saya coba dengan singkat aja. Pertama, Elohim. Elohim itu bisa disebut sebagai sebutan untuk yang disembah. Tapi bagi konsep Ibrani, Elohim itu adalah juga sebuah nama. Karena Allah yang aktif, Allah yang hidup, Allah yang bekerja, itu selalu dikaitkan dengan nama. Jadi Elohim bisa dibilang sebutan, bisa dibilang nama. Elohim adalah jamak, El atau Eloha adalah tunggal. Oke, sekarang namanya siapa? Nama Allah pertama kali disebutkan, dikenalkan kepada manusia, kepada umatnya, itu adalah Yehovah, Yahweh. Pada saat Musa bertanya, siapakah namamu? Dijawab oleh Elohim, aku adalah aku. Dari situlah Eye Asher Eye ditransliterasikan menjadi Yehovah. Itulah namanya. Dan Tuhan juga berkata, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai yang maha kuasa. Titlenya El Shaddai. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum pernah menyatakan. Jadi kalau bicara nama, sudah jelas Yahweh. Itu nama yang proper name. Oke. Dan nama Yahweh ini adalah nama yang mengikat bangsa Israel yang dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Jadi diingat, nama proper name itu adalah Yahweh. Dan Yesus Kristus itulah Yahweh. Kita lihat. Yesus Kristus adalah nama yang diperkenalkan Allah kepada seluruh umat manusia yang telah dilepaskan dari perbudakan dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Ini bisa dilihat di Yohanes 17 ayat 12, 2 Korintus 1 ayat 20, dan Filipi 2 ayat 9. Jadi, Yesus Kristus adalah nama Elohim yang sempurna. Dan nama ini, nama Yahweh itu sudah disematkan kepada Yesus Kristus.
Itu ada ayatnya. Bisa dilihat pertama di Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Namamu ini yaitu Yehovah. Dilanjutkan lagi, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 12. Artinya, nama Yahweh telah disematkan kepada Yesus Kristus. Kemudian di Yohanes 17 ayat 6 dan ayat 9-10. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau telah berikan kepadaku dari dunia. Jadi nama Yahweh tadinya nama Yahweh itu hanya untuk nama perjanjian buat Mesir, bangsa Israel yang dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Nah, nama itu telah diberikan kepada semua orang melalui Yesus Kristus karena manusia telah dilepaskan dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu di Filipi ayat 2, 9-10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terjemahan yang benar dari nama di atas segala nama adalah the name. The name inilah yang disebut Hashem. Karena orang Israel tidak takut menyebut nama Yehovah dengan sembarang, makanya diucapkan dengan Adonai atau Hashem. Hashem itu artinya the name. Jadi terjemahan yang tepat dari Filipi 2 ayat 9-10, nama di atas segala nama adalah the name. Itulah juga disebutkan dalam Ibrani 1 ayat 4, nama yang sangat tinggi dan sangat indah. Jadi kesimpulannya, Yesus Kristus adalah Yahweh yang inkarnasi. Berkali-kali Yesus mengatakan di perjanjian baru, sebentar. Aku adalah ego eimi, aku adalah, begitu Pak. Kalau Bapak katakan Yahweh inkarnasi, nanti Bapak bentrok. Dari kemarin baru kita bahas itu Pak, beda tentang nama Yahweh itu. Jadi nanti Bapak Putra firman yang berinkarnasi. Ini saya bicara dalam konteks nama Pak, dalam konteks nama. Gini juga Pak, teks Alkitab kita Septuaginta itu bahasa Yunani, teks kita juga PB itu bahasa Yunani, tidak ada kata Yahweh di situ Pak. Jadi Bapak jangan terfokus dengan kata Yahweh-nya itu. Karena Allah kita itu tidak dibatasi sebuah nama. Kemarin malam itu sudah dibahas Pak, ada videonya di beberapa channel, nanti Bapak tonton dulu sih Pak. Supaya karena Yahweh itu adalah nama Pak. Bukan. Berkali-kali disebut di kita sudah jelaskan itu kemarin malam, sudah. Jadi nggak usah ini. Nanti Bapak nonton lagi supaya enggak ini. Sekarang kita kalau memang enggak ini, coba di pengertian Bapak. Saya juga ada sumber-sumber saya Pak. Disampaikan aja kenapa bukan nama Pak. Nama itu tetap nama. Itu tetap nama. Yahweh itu tetap nama Tuhan. Karena itu ada di Keluaran. Ketika Musa tanya siapa namanya. Keluaran 3:14. Iya, Keluaran 3:14 itu kan tidak langsung menyebutkan namanya, tapi di Keluaran 15. YHWH Semi Elola La Olam. Ya, itulah nama kekal. Dibaca baik-baik dulu itu Bu, konteksnya Bu. Apakah itu nama Allah? Kemarin malam udah kita jawab tuntas kok. Nanti kalau kayak gitu konteksnya ada lagi dikatakan itu namaku cemburu. Apakah nama Allah cemburu? Jadi kemarin malam udah kita bahas hal itu. Jadi saya pikir nanti disimak aja videonya. Disimak, di situ ada data-data semuanya. Karena kan gini, ada nama yang maksudnya nama sebutan, ada nama yang proper name. Tapi yang di kata Adonai dan kata Hashem itu dalam konteks Ibrani tidak pernah dinisbatkan kepada siapapun selain kepada nama YHWH ini. Nanti sedangkan kalau sebentar. Kemarin itu bahkan Ibu Sofi nama itu sudah digunakan pada zaman dunia purba sebelum Musa. Dan itu sudah ditemukan inskripsinya, sudah ada. Iya. Karena memang tidak pertama kali dikenal manusia itu sejak zaman Adam dan Hawa kan Pak. Musa bertanya itu kan karena dia sendiri yang tidak tahu, karena dia kan sejak bayi terlepas dari bangsanya. Kalau Allah itu namanya Yahweh, berarti Allah menciptakan nama dong Bu? Enggak, memang itu namanya. Kita sudah bahas tadi malam.
itu semua sudah kita jelaskan. Dalam konteks Yahudi, Bu, Allah itu tidak bisa dinamai. Karena sesuatu yang dinamai itu sesuatu yang terbatas. Di situ. Jadi nama itu lebih Pak, kepada justru otoritas. mohon maaf, Enggak, Pak, gini, otoritas. saya sebutkan namanya ya, saya cari namanya. Apakah nama Tuhan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Adonai, Tuhan atau Tuhanku atau Allah yang perkasa. Katanya El, kan Allah gini. yang kuat. Tunggu. Elohim, sang pencipta yang maha kuasa. Elyon, Allah yang maha tinggi. Elohai itu Israel, gelar, Allah Pak. Israel. Gelar itu Iya, gelar. sebutan. Oke. Kita Terus jadi yang nama makanya Yahweh itu artinya apa? Sebentar, Pak. Di Nggak apa-apa, Keluaran dimainkan aja. 6 ayat 1 sampai 2, saya bacakan ayatnya, Pak ya. Iya, Akulah Tuhan. aku belum menyatakan Aku telah namaku. menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Iya. Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Ayat 3-nya. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Di situ jelas disebut. Jadi kemudian gini, disebutkan Coba lagi. baca lagi yang coba baca lagi. Enggak, sebentar. Tentang nama Pak Shalom, aku Pak belum Shalom. menyatakan diri. Oke. Bapak kitabnya apa itu? Kitab. Ya, kitab. Jadi gini. Kita sebentar Pak Shalom. Baca, Pak coba Shalom. baca Bapak salah baca. Sebentar dulu. Pak Shalom. Ya. Kalau bahasa Ibrani itu baru ditulis abad ke-7, Pak. Bahasa Ibrani. Sedangkan teks Salah, Pak. Bahasa Ibrani itu ditemukan oleh Yusuf dan anaknya Manasye dan Efraim. Itu Paleo Ibrani dari piktogram Mesir, kemudian disempurnakan oleh Samuel, disempurnakan lagi oleh Ezra. Oke, berarti dan terakhir naskah sebentar. Naskah Alkitab PL itu yang kita punya itu tahun berapa, Pak? Itu tahun 1200-an sebelum Masehi, Pak. Musa yang tulis, Pak. Oke. Prasasti juga banyak yang temukan. Tulisan Aksara itu paling tua. Tulisan itu masih ada. Pak. Bentar dulu, Bapak ini. Iya. Ya, Pak. Sekarang gulungan naskah Laut Mati ditemukan tahun berapa, Pak? Dead Sea Scroll kan belum lama, Pak. Sekitar tahun 1940-an, 47 ya. Oke. Sebelum itu gereja pakai naskah apa, Pak? Ya kalau ortodoks pakai Septuaginta, Pak. Dan ini kalau kita pakai naskah Masoret. Oke, mana lebih tua Masoret dengan Septuaginta? Lebih tua Septuaginta. Septuaginta sekitar tahun 300-an. Masoret itu baru tahun 700-an Masehi. Sementara Septuaginta itu 200-an sebelum Masehi. Ya. Masoret itu di teksnya itu disalin dari mana, Pak? Masoret. Iya. Itu ditulis oleh orang-orang ini, Pak, SN. Iya. Ditulis dari mana di Sadur itu? Banyak, Pak, dari Sefer Amulet, diambil dari macam-macam, dari papirus dan lain sebagainya. Itu ditulis, diambil dari situ. Banyak sumbernya dari beberapa scroll yang didapatin di rabi-rabi Yahudi. Oke, sekarang pertanyaannya supaya Bapak pikirkan. Kira-kira naskah yang dipakai oleh Yesus itu Septuaginta atau Masoret? Bisa Septuaginta, bisa Masoret. Karena ada rabi-rabi Esene itu yang tetap memiliki scroll lama. Di mana, Pak, itu? Di mana? Rabi-rabi Bait Suci kan waktu itu kan bahasa lingua Franca kan Yunani. Bahasa Ibrani itu hanya dipakai oleh para rabi yang di Bait Suci. Nah, para rabi di Bait Suci itu jadi gini, Pak, supaya kita jangan jadi debat kusir. Sumber naskah kita kan yang banyak itu kan Masoret, Septuaginta, ada lagi yang lain itu ya, kayak Vatikanus itu naskah-naskah. Ya, Alexandrianus, Sinaiticus dan lain sebagainya. Tapi yang paling tua itu kan Septuaginta, Pak. Sebelum ditemukannya gulungan naskah Laut Mati. Jadi kira-kira kenapa di Septuaginta itu kata YHWH itu diganti jadi Kurios, Pak?
Itu pengertiannya sama, Pak. Kurios itu apa pengertiannya, Pak? Transliterasi dari Yahweh ke kurios. Tuhan, Pak. Dalam huruf besar semua kalau dalam bahasa Indonesia, atau Lord dalam bahasa Inggris transliterasi. Mana lebih tinggi dalam bahasa Yunani? Theos atau kurios? Theos ya Elohim, Pak. Berarti Bapak nanti udah kacau lagi nanti bahasa Indonesia, Pak. Kalau kurios, ya itu kurios tadi, itu, Pak, itu Adonai. bentar. Jadi nanti Bapak jadi kacau di perjanjian baru. Kenapa kacau? Karena Theos itu selalu disematkan kepada sesembahan Sang Pencipta. Sedangkan kurios itu bisa kepada sesembahan Sang Pencipta, tetapi bisa juga dipakai kepada manusia. Itu gelar, Pak. Itu berbicara tentang otoritas kepenguasaan. Itu kurios. Sedangkan Allah itu selalu bermakna itu kepada sesembahan. Jadi kalau Bapak mau memaksakan seperti itu, nanti kita jadi ini. Bahkan ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Aku adalah aku. Enggak dikatakan aku adalah Yahweh. Enggak ada. Aku adalah aku. Mengapa Musa menuliskan aku yang adalah aku itu menjadi YHWH? Karena pada konteks waktu itu YHWH itu dipandang sebagai penguasa tertinggi. Maka YHWH ini sudah digunakan oleh manusia purba sebelum Musa. Dan itu kepenguasaan tertinggi. Jadi gelar kepenguasaan tertinggi ini diadopsi oleh Musa untuk menjelaskan, untuk membedakan siapa aku adalah aku yang menyatakan diri kepada bangsa Israel dengan segala kebesaran. Makanya orang Israel itu tidak pernah memandang itu nama seperti baratnya aku namanya Erben. Enggak kayak gitu, Pak. Tetapi itu menunjukkan kepenguasaan, keagungan, kebesaran daripada Sang Pencipta. Pak, boleh buka satu ayat aja, Pak. Keluaran 15 ayat 3. Ayat pendek. Kita bukan main ayat, Pak. Bapak kalau kayak harus gitu ada gini. landasannya, Pak. Bukan begitu Landasan caranya, Bible-nya, Pak. Jadi gini ya. Musa menjelaskan siapa Allah itu, dia memakai dengan konteksnya. Sama seperti gini ya. Kalau saya menuliskan tentang kisah kayak apa? Kisah Jakarta sekarang, saya akan tulis Jakarta. Padahal kisah yang saya beritakan itu dulu. Kenapa itu begitu? Karena konteksnya sekarang saya pakai itu. Jadi tadi malam itu udah kita bahas tuntas. Yahweh itu bukan nama pribadi seperti nama kita manusia. Itu menunjukkan kepada otoritas kepenguasaan. Oke, saya tanya, Pak. Di Keluaran 15 ayat 3 coba, Pak. Apa artinya itu, Pak? Keluaran 3 ayat 15. Iya, tunjukin, Pak. Ketika Tuhan bertanya, ketika Musa bertanya kepada Tuhan. Enggak, itu dulu. Ketika Tuhan bertanya kepada Musa, apa jawaban Tuhan? Ehye aser ehye. Oke. Dari situlah tetragramaton keluarlah Yod He Vav He. Makanya baca Keluaran 15 ayat 3. Aduh. Tapi memang kalian itu pengagum kata Yahweh itu kayak gitu. Bukan, Pak. Saya Yesus Kristus. Saya udah bilang saya sebagai orang Kristen tidak lagi menggunakan kata Yahweh. Saya cuma mau menjelaskan. Saya sekarang apapun itu sebut Yesus Kristus. Bapak jangan maksakan kehendak dong. Bukan memaksakan kehendak. Iya, saya ada. Sekarang saya tanya sama kalian. Ada nggak kata YHWH dalam teks Yunani perjanjian baru? Ya tidak ada. Ya sudah. Yesus itu jadi gini ya. Perhatikan ya. Kalau YHWH itu nama seperti yang kalian pahami, maka saya katakan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes orang yang sangat bodoh menentang daripada Allah itu sendiri. Namanya dirubah-ubah. Kalian nggak berpikir sampai ke situ. Makanya lihat dulu Keluaran 15 ayat 3. Bapak artikan. Keluaran 15 ayat 3 di Septuaginta pun nggak memakai kata Yahweh. Aku heran lihat kalian itu. Kalau baca Keluaran 3 itu, Pak, mulai membaca dari ayat 2, Pak, supaya lebih jelas, Pak. Jangan baca hanya berapa ayat, Pak. Mulailah baca dari ayat 2, biar Bapak tahu. Ya, Bapak paham. Ya, itu kan sudah jelas. Tuhan huruf besar.
itu kekuatanku Baca dan dulu dari ayat mazmurku. 2. Coba cari paham dulu Itu dari ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Keluaran 3 Tuhan kan itulah. ini Bapak baca Keluaran 3 kan? 15 ayat 3, Pak. Saya bilang tadi. Keluaran 15 ayat 3. Ini sebenarnya udah dibahas tadi malam, udah tuntas. Nanti kalian tontonlah penjelasannya di situ, semuanya ada. Jadi kita ulang-ulangi nanti. Saya bukan, sekali lagi, bukan mengagungkan nama. Oke, Pak, kita baca. bukan. Oke, kita baca. Bapak baca ya. Aku makan ini. Lama-lama juga, juga gue. Jadi Yahweh itu bukan nama Pak. Kalau Bapak mau baca, yuk kita baca. Baca dari atas. Nyanyian Musa dan Israel. Siapa di sini? Musa yang berkata, pernahkah Musa yang bertemu dengan Tuhan Coba, Musa bernyanyi ini, bukan Musa berkata, Musa bernyanyi. Keluaran 15 ayat 3, Pak. Iya ini Pak, 1, 2, 3. Jangan ambil 3-nya. Jangan kayak bisa satu ayat. Kita baca. Jika di sini kita coba berlogika ya. Di sini Musa yang sedang bernyanyi memuji nama Tuhan. Apakah Musa yang pernah bertemu dengan Tuhan menyatakan namanya? Saya minta baca ayat 3, Bapak nggak masih di ayat 1. Saya udah dengar. Oh ya, saya baca. Saya baca ayat 3. Ya, saya baca Pak, biar Bapak senang. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Terus. Sudah. Apa artinya, Pak? Oh iya, apa artinya Tuhan itulah namanya? Iya. Iya, Tuhan itulah namanya. Oke. Ini kan nyanyiannya. Sekarang saya tanya, sejak kapan Tuhan kasih nama ke Musa? Coba. Musa kan di ayat 13. Sudah bilang tadi ayat 3. Kejadian 3, siapa kan namamu? Oke, kau baca lagi ya, itu 3. Selanjutnya ya, Musa. Iya, kau baca lagi. Musa menurunkan dari Eye Aser Eye itu ke Yahweh. Ya, ini kan ini. Selalunya tidak dibilang akulah Eye Aser Eye. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Eye Aser Eye. Namaku Eye Aser Eye. Tidak dibilang. Bukan. Aduh. Itulah Musa sudah mentransistrasikan ke Yehovave. Dari Eye Aser Eye itu. Ya. Maksud saya begitu, Pak. Ya, saya ngomong bentar, saya ini aja. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Gitu kan? Iya. Berarti namanya sudah dinyatakan apa belum? Sudah di ayat sebelumnya. Di ayat 3. Namanya, ini kan Keluaran 6. Berarti namanya Tuhan tuh aku adalah aku. Waktu ditanya Musa, dibilang artinya Yahweh apa? Ya, sekarang kita bedah namanya Yahweh itu apa? Apakah nama Tuhan tidak ada arti sedangkan semua nabi ada artinya namanya? Udahlah, dia mau makan. Lanjutlah kalian. Bapak baca sejarahnya tentang fonetik. Dari mana muncul Yahweh? Musa kenapa menulis Yehovave? Itu, Pak. Sekarang tunjukkan murid-murid Yesus mengatakan nama Yahweh. Kan saya sudah bacakan di ayat-ayatnya, Pak. Tadi. Bahwa Yesus sudah berkata, namamu sudah diberikan kepadaku. Siapa namanya? Disematkan. Nah, Yesus Kristus sudah sekarang, Pak. Aku heran lihat ini. Septuaginta nggak ada kata Yahweh satupun. Itu lebih tua. Kitab Injil juga nggak ada kata Yahweh. Pak. Mana Bapak bisa nggak bisa menuntut? Siapa yang menerjemahkan kata itu? Kalau itu nama itu, kenapa Musa namanya nggak diterjemahkan? Pak, sebelum Septuaginta dengar dulu ya. Samuel, Musa, Daud, Yosua, nggak diterjemahkan namanya. Tapi Yahweh kok diterjemahkan? Bapak sekarang saya tanya, Pak. Septuaginta sumbernya dari mana, Pak? Waktu dikirim, waktu itu Raja Ptolemy ingin mengumpulkan semua kitab Ibrani. Semua kitab dari seluruh dunia, termasuk kitab Ibrani ke perpustakaan Alexandria.
itu ada beberapa orang dari Ibrani datang ke Mesir, Alexandria. Kemudian diterjemahkan menjadi Septuaginta. Sumbernya apa, Pak? Oke, saya tanya sama Bapak. Saya Di tanya Bapak. Septuaginta itu nama Musa diganti enggak? Gitu. Enggak, nama Musa diganti enggak di Septuaginta? Ya pastilah dengan bahasa Yunani. Apa bahasa Yunaninya Musa? Bapak sebutin aja. Saya nggak tahu semuanya A sampai Z. Kalau saya nggak tahu, Nama saya mereka bilang itu enggak diganti, tetapi ketika nama Allah kok diganti. Mereka itu orang-orang Yahudi loh yang menerjemahkan itu. Lah, nama Yehovah aja diganti, Pak. Jadi Adonai sama Hasem, Pak. Karena mereka nggak berani menyebutkan. Iya, Tuhan. Iya. Kan ada sejarahnya, Pak. Jadi Musa tidak mengajarkan nama Tuhan, kan? Mengajarkan lah. Itu yang dia tulis. Dia tulis Tuhan? itu Tuhan semua dengan huruf besar itu kan. Sekarang kau tunjukkan. Itu kan Yehovah, Pak. Iya. Ya kau tunjukkan ayatnya yang bertulis memang Tuhan itu Yahweh. Coba. Aku pengen lihat. Tadi udah banyak, Pak. Itu bahasa Indonesia, Pak. Tuhan. Jadi yang bahasa Indonesia tadi aku adalah aku. Gak ada Yahweh. Bapak baca di mana Yahweh. Dari konteks Ibrani. Oke. Buka. Setelah itu. Setelah apa? Setelah ayat yang 3 Bapak sebutkan itu yang Aser kan Tuhan bilang, itulah namaku, itulah nama perjanjian. Bapak baca selanjutnya dong. Bapak kalau nggak punya literatur, diem, Pak. Saya punya, Pak. Ya, saya tunjukkan punya, literatur ya. Tunjukkan ayat ini yang kau tunjukkan itu namanya Yahweh ya. Ya, Bapak baca di ayat selanjutnya. Iya, ayat 15 kan andalanmu. Saya bacain ya, Pak ya. Diam. Saya baca ya. Aku mau pengen lihat, ini Yahweh nggak tulisannya di kitabmu? Tunjukkan. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, sabar dulu Pak, berkata kepada Allah, nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, Aser lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Allah nenek moyangmu. Ya, kata Yahweh di ayat 15 ini diturunkan dari 14. Aser Aduh. Sekarang gini Pak, sekarang saya tanya logikanya ya. Bapak mau main ayat ketiga, ayo kita main ayat 3. Atau gini deh Pak, kita nggak usah begitu Pak. Kita ke perjanjian baru. Kita ke perjanjian baru Pak. Kita ke perjanjian baru Pak. Di sini sudah selesai. Yesus ini langsung Pak. Tunggu. Kita perjanjian. Kita ke perjanjian baru. Nama siapa yang disebut Yesus? Yang disematkan kepadamu? Ya, disematkan kepadanya. Yesus. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Ya, Yesus namanya. Gitu. Kalau kita sudah beda itu Pak, Yahweh itu lihat tangan, lihat tapaku. Paham Pak? Tahu Bapak itu kata arti itu? Baru dengar. Yahweh lihat tangan, lihat paku. Aku udah tahu tuh Pak. Sudah. Nah makanya. Udah kita jelaskan loh kemarin nah, ini. Ya udah. Kalau memang kita berbeda di sini, ya apa-apa. Monggo. Nanti, yang jelas saya gini ya. Yang mengatakan bahwa Yesus itu Yahweh, saya katakan tegas sama kalian, bidat itu. Ya silakan. Iya, bidat. Ya, saya tanya Bapak aja, kalau Bapak dari Septuaginta, sumbernya Septuaginta apa? Bapak cari dong. Kalau Bapak memang sekarang kan begini, naskah yang paling tua itu kan Septuaginta. Sumbernya apa? Loh, itu kan dari yang mana? Diterjemahkan oleh 7222 orang Yahudi. Dari mana diterjemahkan? Naskah-naskah yang lebih tua dari situ kita tidak tahu lagi di mana. Kalau Masoret itu kan naskah yang lebih muda dari Septuaginta. Pertanyaannya, dari mana naskah Masoret itu diambil? Kalau kamu katakan itu ada naskah-naskah lain, di mana naskah-naskah itu? Nggak ada kok sekarang. Baru pikirkan lagi, contoh dipikirkan. Mengapa 7222 itu ketika menerjemahkan menjadi Helenisme, bahasa Yunani itu,
4 huruf itu diganti jadi kurios. Karena itu tentu bukan nama pribadi seperti nama Musa, nama Yusuf, bukan. Itu berbicara tentang keagungan, kepenguasaan itu. Kata kurios itu bukan nama. Itu artinya keagungan, kebesaran itu. Kalau Tuhan dalam huruf kecil, Adonai, itu baru namanya gelar. Tapi kalau dalam huruf besar semua ditulis, itu baru nama proper. Beda lagi ini, nanti dijelaskan ini. Bapak tunjukkan literatur. Tadi kan Bapak tunjukkan. Ini udah debat intern ya. Debat intern ya. Jadi gini, Yesus aja nggak pernah memanggil Bapak kok dipanggil dia. Bapakku dan Bapakmu. Bukan kepada Yahweh. Tapi kalau kalian katakan Yesus Yahweh sendiri, nanti kalian itu disebut nanti jadi apa? Bidat. Gak punya literatur, jadi capek gitu nih. Iya. Jadi gini, kalian itu punya literaturnya cocokologi, comotologi. Nah, share screen, Bapak share screen. Kami belajar juga. Nah, kalau Bapak nggak ada anunya literaturnya, ya gimana kita mau bisa terima? Kita fokus aja tadi bahwa Allah kita bukan beda dengan di seberang. Tadi malam udah kami bahas ini panjang itu. Itu dengan nama Yahweh Tuhan Allah diberikan kepada Yesus. Aduh, Bapak ini ngeyel lagi udah dijelasin. Dia kena doktrin ini. Iya. Terus menerima mentah-mentah. Menerima doktrin itu boleh kalau ada ayatnya. Kalau menerima doktrin yang tidak ada ayatnya, itu yang bahaya. Yang tertulis di tanah itu jelas-jelas YHWH Seh Semi Laolam. YHWH itulah namaku yang kekal. Kekal artinya tidak berubah-ubah. Hanya satu namanya. Kalau sebutannya memang banyak, tapi namanya satu. YHWH. Berarti jangan tahu cuma Musa saja, Pak. Iya, Bu. Enggak. Justru Musa itu yang tidak tahu karena dia hidup terpisah sejak zaman bayi dari bangsanya. Setelah zaman Musa yang tahu Musa aja apa yang lain tahu? Yang lainnya tahu. Itu sebabnya Musa harus bertanya. Karena kalau dia tidak bertanya, dia tidak tahu, nanti orang Israel tidak percaya kalau dia memang waktu Musa bertanya, Bu, jawaban Allah itu apa? Jawabannya itu tadi kan Keluaran 3 ayat 14. Iya. Apa jawabannya, Bu? Dilanjutkan ke 15. YHWH Seh Semi Laolam. Loh. Yang punya jawabannya nama. Kan aku adalah aku kan jawabannya. Iya. Jawabannya kan di Keluaran 3 ayat 14 dan 15 loh. Bukan hanya 14 kan. Ayat 14 itu menceritakan coba share dulu dong. Share dulu dong. Memberikan gambaran aku adalah aku. Kemudian di ayat 15 ditegaskan lagi namanya Yahweh. Aduh, aku juga ini aja loh. Ini kan tadi ini ya. Keluaran 6 ini gimana nih? Keluaran 6 itu kan seperti ini. Itu kan tetap dia mengatakan bahwa namanya YHWH loh, namanya. Tapi dengan nama YHWH, aku belum menyatakan diri. Yang belum, maksudnya belum. Kejadian 15. Tunggu Bu, jangan langsung lompat-lompat. Aku mau tanya nih. Aku belum menyatakan diri ini apanya yang belum dinyatakan? Jadi Tuhan yang punya nama YHWH itu belum pernah datang ke Abraham mengatakan akulah YHWH. Belum. Tetapi di ayat berikutnya itu kan menggambarkan bahwa Abraham saja percaya bahwa yang datang itu YHWH. Kita kembali cek ke Kejadian 15 ayat 1 sampai 2. Itu pertama kali Tuhan firman Yahweh ya, firman YHWH itu datang kepada Abraham. Dan Abraham berkata menyambut dia itu dengan berkata Adonai Yahweh. Paduka Tuanku Yahweh. Jadi Abraham ini belum pernah, tapi dia kan sudah tahu dari nenek moyangnya karena sejak zaman Adam dan Hawa sebagai manusia pertama itu sudah mengenal namanya.
Tapi Abraham nggak tahu. Abraham tahu, makanya disebutkan di Kejadian 1:15 ayat 1-2 itu Abraham menyambut kedatangannya dengan berkata Adonai Yahweh. Padahal Tuhan Sekarang, tidak pernah. Tunggu Bu. Tadi di Kejadian Abraham tahu nama Yahweh. Ya. Ya. Tapi di sini ayat ini Ibu katakan Abraham tidak mengenal Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ibu katakan aku belum menyatakan diri namanya ke Abraham. Tapi Ibu tadi katakan di Kejadian sudah menyatakan kepada Abraham. Gimana? Ya. Jadi gini Pak, yang di Keluaran 6:2 ini, yang punya nama Yahweh itu mengatakan kepada Musa, kok kamu tidak percaya, padahal Abraham yang kepadanya aku belum menyatakan dengan namaku Yahweh saja belum, dia percaya, gitu loh maksudnya. Jadi Tuhan menyatakan bahwa namanya Yahweh kepada Abraham itu belum pernah dilakukan memang. Tapi Abraham sudah tahu dari leluhurnya, terbukti di Kejadian 15 ayat 1-2, ketika firman Yahweh datang kepada Abraham dalam suatu penglihatan dan berkata, itu Abraham sudah menjawab, Adonai Yahweh. Itu di situ di ayat 2 kan tertulis. Abraham berkata, kalau di terjemahan LAI, Tuhan, Allahnya huruf besar semua. Tuhannya huruf besar kecil. Itu di teks Ibrani-nya tertulis Adonai Yahweh. Paduka Tuanku Yahweh. Nah, tadi dalam pembicaraan itu dilupakan bahwa di tahun 450 sebelum Masehi itu ada peraturan rabbinik yang melarang nama Tuhan Yahweh itu disebutkan langsung untuk menghindari penodaan dan harus diganti pakai Adonai, sama kata yang sama seperti yang disebutkan Abraham. Harus diganti kata Adonai. Padahal Adonai ini kan artinya my great Lord. Sekarang gini aja Bu, sekarang gini Bu, literaturnya aja Kejadian 3 ya 14 itu, di situ kan di bahasa Ibrani empat tetragrammaton itu kan. Nah, ya. Kita coba lari ke berikutnya setelah Musa. Apakah nama Yahweh itu disebutkan lagi? Ya banyak toh Pak. Jadi di Tanakh itu di literaturnya Ibu buka literaturnya. Yang mana Pak? Yang mana yang mau saya diminta buka? Setelah Musa, apakah kata 4 tetragrammaton itu disebutkan juga? Dituliskan setelah zaman juga? Musa. Maksudnya di kitab para nabi Pak? Iya. Iya. Coba mana aku ingin tahu. Semua kata Tuhan huruf besar semua di Alkitab terjemahan LAI itu kan di teks Ibrani-nya tertulis YHWH Pak. Itu LAI menuliskan. Sedikit dulu saya tambahkan. Jadi kalau menurut saya Allah itu menciptakan sudah selesai pada hari ke-7. Jika Allah membuat nama berarti Allah menciptakan nama. Semua yang Allah memberikan itu Allah tidak pernah memberi nama kepada siapapun. Contohnya Adam itu gelar. Hawa itu gelar, Lucifer itu gelar, Israel itu gelar. Nah, apakah Allah menamai dirinya sendiri? Nah, apakah Yahweh itu punya arti enggak? Kalau Yahweh itu punya arti, berarti Yahweh itu adalah gelar, bukan nama. Ada enggak arti daripada Yahweh? Tidak ada, Pak. Tidak ada terjemahan, tidak bisa diterjemahkan. Ya kan? Karena itu nama. Arti daripada Yahweh keselamatan lain ya? Kenapa? Coba, Dom. Coba. Kejadian 4 ayat 26. Coba dulu. Aku belum bisa screen. Kejadian. Saya screen dulu. Kejadian 4 ayat 26. Maksud saya gini, Bapak-Bapak, ya. Kalau kita sedang ditanya Muslim, membandingkan antara Tuhan mereka dengan Tuhan di Alkitab, yaitu berarti memperbandingkan antara Allah dengan YHWH. Enggak Yesus usah, Bu. Nama firman-Nya yang disebut sebagai Mesias. Allah itu juga gelar kok, bukan nama. Iya, tapi bagi umat Islam itu nama, Pak. Enggak. Jadi enggak usah. Itu bukan nama itu. Justru kita membuktikan. Bagi umat Islam nama.
namanya. Gak peduli kita mau nama bagi mereka, yang pasti itu sudah gelar yang digunakan agama pagan dan Kristen sebelum Islam. Itu aja kita udah selesai. Iya betul. Tapi pada Ya saat kalau kita sudah kalau sudah betul apalagi Bu? Karena yang betul itu yang dibutuhkan. Kalau sudah betul ada kata tapi itu namanya nggak cerdas. Pada saat bicara sama mereka itu kan kita harus melihat dari sisi mereka juga bahwa mereka nggak perlu Bu, kita tunjukkan kebenaran sejarah karena kita juga nggak harus menyamakan dengan orang. Kemarin aku udah Allah itu punya nama Bu. Kebanyakan kan gini Pak, Muslim itu kebanyakan memperbandingkan Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam itu antara Allah dengan Yesus. Nah itu kan tidak sebanding jadinya. Karena Yesus bisa mati, bisa takut, bisa sedih. Manusia kok Bu. Dia memang manusia Bu. Oke, yang memberi nama itu Kejadian 4 yang memberi ayat 26. Tuhan. Kejadian Siapa? Makanya saya bilang, siapa yang memberi nama bahwa Sang Pencipta itu mengatakan namanya Yahweh siapa? Loh, yang punya nama sendiri gitu loh Pak, tertulis di mana dia? Di mana dia pernah namaku Yahweh dikatakan? Keluaran 3 ayat 15 Pak. Itu jadi dirinya aku adalah aku. Jadi waktu Musa bertanya, siapakah namamu? Apa jawabannya? Yang 14, oh iya, Asep, oh iya. Aku adalah aku. Sudah. Itulah dia. Tapi namanya kan di ayat 15, Pak. Iya. Jadi gini. Waduh, Ibu ini. Jadi gini ya. Setahu saya ya Bu ya, sampai hari ini orang Yahudi tidak memandang itu sebagai nama. Tapi itu adalah identitas gelar kepenguasaan yang tak terjangkau. Iya. Oke, kita baca dulu Bu. Keluaran 3 Bu dari ayat 1 dulu Bu. Keluaran berapa? Adapun Musa. Keluaran 3 sebentar. Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 26. Perhatikan, Enos, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Nama Yahweh itu? Nah ya pada saat itu toh Pak, pada saat itu kan sudah semakin banyak manusia. Pada saat itulah mengenal Tuhan Sang Pencipta itu namanya Yahweh. Bukan begitu. Pada waktu itulah orang memanggil nama Tuhan. Nama Tuhan itu siapa? Nama Tuhan itu tertulis itu kan Alkitab terjemahan LAI kan Pak. Nah, kata Tuhan huruf besar semua itu kan YHWH. Ibu, saya tanya, ini kan dikatakan di zaman Enos, waktu itulah orang memulai memanggil nama Tuhan. Nama Tuhan itu siapa? Itu sudah tertulis di situ, Pak. Kata Tuhan huruf nama besar Tuhan itu siapa maksudnya di situ? Karena di sini dikatakan David. Ya. Tak lu minta izin dulu ngobrol. Iya. Apa ini pantas di YouTube-in apa enggak ya? Iya benar. Setuju. Kita nanti kalau dimatiin live-nya kita bisa lebih. Masalahnya kalau mau di live-in sedangkan ini pembahasan yang kita enggak ada saling kecocokan, nanti terlihat kebenturan kita sama Kristen. Gak enak juga. Aku jujur ya, aku udah bilang bahwa bingung gitu. Siapa yang bingung? Teruskan. Jadi gini, memang pengagum nama Yahweh ini ya kayak gini semua. Ditanya siapa yang memberikan nama bahwa Allah Yahweh itu. Tapi memang yang tertulis seperti itu. Mau gimana lagi? Yang punya nama sendiri yang mengatakan, bukan kita. Bu, sebelum Abraham Yahweh itu sudah ada, Bu. Bentar. Memang sudah ada, karena sudah sejak manusia pertama itu sudah ada. Kalau ada tapi Yahweh, aduh Tuhan. Oke, udah kita hentikan live-nya dulu ya. Ya, hentikan live-nya, baru disambung dengan ini. Bubulin, saya masuk ke StreamYard ya. Saya hentikan, Bu Ulin lagi pergi kali sebentar. Maksudnya tadi ketika pembahasan ada dua yang berbeda ini, kalau nggak merujuk ini seharusnya tidak di YouTube-in.
Saya baru nyimak lagi. Saya kira lagi bahasa apa. Kita melayani para apologet Muslim.